Alhamdulillah di sore hari ini kita bisa bersua bermuajah dalam sebuah kewajiban kita yang benar-benar harus melibatkan keikhlasan hati. Bukan hanya kita mencari ilmu, karena kata para ulama ilmu itu linghas. Al ilmu kasai qayyid saydaka bil kitabah. Ilmu itu linghas seperti binatang buruan. Qayyid ikat saydaka ilmu itu bil kitabah dengan tulisan. Kenapa dengan tulisan, Bu? Biar nanti kalau pokok bukan lagi. Karena ulama mafhum semua umat manusia, umat Nabi tidak sama kekuatan akalnya, beda-beda. Ayat sekali maca apa? 2 kali, 3 kali, ayat 100 kali, can apa-apa, eta masalah. Ayat bubar, oh, ayat gideung kene, gitu. Maka kalau kita mencari ilmu, niatnya hanya mencari ilmu, mungkin akan ada banyak yang kecewa. Karena bisa jadi yang hadir ilmunya belum Allah takdirkan bertambah. Gumanggung faktor uang. Seperti artos bagi pokok gitu. Bu ya. Tapi kalau dari rumah datang ke sini ikhlas hatinya karena Allah. Sebelum berangkat mandi dulu, mandinya ibadah. Karena niat itu kata para ulama, an-niyatu tamyizul adat anil ibadah. Niat itu akan membedakan, mensplit mana ibadah, mana kultur kebiasaan. Ibab enjing mah ibab biasa. Ibab santan, ibab biasa. Tapi ngomong ibab santan mandi sore di niatnya untuk ngaji ke Baitur Rahman, maka status mandinya berubah menjadi ibadah. Itulah fungsi keikhlasan hati. Maka nanti tadi yang siapapun yang bicara ikhlas mah. Nah, jadi hapunten simpulin ngabadalan pun guru Ustadz Bubus anjeunna juga sehat. Mudah-mudahan hari ibadah mada tambah Ustadz tambah mah untuk ageng adil. Mudah-mudahan tapi lamun teh tambah cai bocor. Mudah-mudahan. Bapak Ibu izinkan saya menggunakan bahasa nasional karena pengajian ini akan disiarkan nanti di relay oleh versi Cipedes Channel. Hari ini dakwah kita ibu-ibu itu harus ekspansi, meluas. Dakwah nggak boleh hanya untuk warga masjid saja, tapi sampaikanlah dakwah kita ke seantero. Di antaranya hari ini dengan menggunakan teknologi bernama YouTube. YouTube channel sanes YouTube Awaludin sanes. Baik sedayana dakwah dengan digital itu bisa menyasar ruang-ruang yang tidak bisa disasar oleh fisik kita hari ini. Bisa masuk ke handphone, bisa masuk ke laptop, ke internet dan lain sebagainya. Ini kesempatan Bapak Ibu
untuk mensupport dakwah Quran Sunnah melalui media digital. Silahkan cek channelnya dan jangan lupa untuk subscribe. Lihat berapa ribu yang telah selesai. Dan satu yang mungkin Bapak Ibu tidak dibayangkan, kalau kita menggunakan YouTube untuk berdakwah, kemudian masyarakat di luar Baitur Rahman, di luar Tasikmalaya, di luar Indonesia bahkan mengakses, kemudian mensubscribe, maka YouTube akan ngasih bonus pada kita. Apa bonusnya Bapak Ibu? Ini apa Pak? Cuan Pak. Cuan Bapak Ibu. Dakwah jalan, cuan masuk. Makanya jangan sungkan-sungkan Bapak Ibu ya subscribe gitu. Baik. Temanya kita hari ini adalah tanda syukur keluarga Daud alaihissalam. Bapak Ibu nanti bisa dicek ayatnya, surat Saba ayat ke-13. Ini ayat yang saya jadikan sampel kajian untuk sore hari ini. Namun yang pertama, kita mengenal ada istilah the law of attraction. Dalam Quran surat Luqman ayat 12. Walaqad ataina Luqmanal hikmah. Dan kami, apa bu artinya? Dan kami, dalam terjemah Depa, kami berikan. Tetapi kalau kita gali kalimatnya, kenapa ataina tidak atoina? Inna atoina kan? Akto itu secara literal artinya memberi, tapi ataina secara literal artinya mendatangkan. Pertanyaannya adalah kenapa diksinya, kenapa pilihan katanya ataina bukan aktoina? Lihat jangan Pak, aqimus sholata wa'atu zakat. Kenapa kalimatnya mirip dengan ini wa'atu? Kenapa tidak waktu? Kenapa tidak waktu bayar? Tapi wa'atu, atu itu artinya sama dengan ini, datangkanlah. Kenapa diksinya datangkanlah zakat? Bapak Ibu, karena ingat Bapak Ibu, zakat itu hal yang sangat vital. Satu di antara rukun Islam. Syahadat, sholat, zakat, memang 3 tiang Islam. Artinya orang kalau ingin membangun agama dengan tiang zakat, wa'atu, datangkan zakatnya. Apa maknanya Pak? Lamun bapak hoyong jantan muzaki, mun ibu hoyong jantan muzaki, ibu tegaduh nanaon kabagian muati hangkatilu agama Islam. Tok eleh-elehnya banyak, wios tegaduh nanaon ge mereketkeun meser we bu kasih hideung beli emas 1/4 gram. Maka ibu sudah terkena wajib zakat. Artinya kalau ibu bapak ingin berzakat, datangkan harta yang wajib di zakat. Kalau ingin zakat tijarah, zakat dagang, berarti kita harus berdagang. Pak iya. Kalau ingin berzakat ziro'ah pertanian, kita harus bertani. Dan pertaniannya ada standar minimal atau nisab. Laisa fima
Duna khamsati awsuq sedekah, tidak wajib zakat hasil tani di bawah 5 wasak. 1 wasak itu 60 sok. Hitungannya 1 sok rata-rata 2,5 kilo. Kalau kita praktekkan, Pak, 1 sok itu apa? Nah, 1 sok sarawuna orang Baitur Rahman jeung orang Arab beda. Sarawuna beas jeung sarawuna korma beda. Karena sok bukan ukuran berat, tapi ukuran. Dibuktikan oleh para ahli, ternyata para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan 1 sok itu 2,1 kilo. Ada yang mengatakan 2,5 kilo. Ada yang mengatakan 2,7, 2,9, bahkan ada yang mengatakan 3,4 kilo. Karena ukurannya bukan ukuran berat, ukuran kebiasaan. Oke lah, karena kita Indonesia disepakati ya Pak ya oleh MUI 1 sok sama dengan 2,5 kilo. Berarti 1 wasak berapa kilo Pak Bu? 60 kali 2,5 sabaraha? Halo? Ibu, kamu rumah matematika bukan sabaraha? Sudah masuk. 60 kali 2,5 sama dengan 1,5 kintal. Dalam hadis 5 wasak standar minimalnya, berarti 5 kali 1,5 berapa? 7,5 kintal. Berarti hasil pertanian di atas 7,5 kintal wajib zakat. Bagaimana kalau ditengahkan, Bu? Ditengahkan. Kapan zakatnya? Setelah di-split dibagi 2 atau sebelum? Dalam Quran yauma hasadi, hari di mana dipanen. Berarti setelah dipanen zakatan heula. Oke, dibagi 2. Karena bisa jadi kalau dibagi heula zakat gugur. Hasil panen 10 kintal di atas nisab. Bagi 2 heula 5 ewang di bawah nisab. Maka pemahamannya adalah pada hari di mana itu dipanen. Zakat heula dibagi 2. Artinya wa'atu zakata, kalau kita ingin berzakat ziro'ah, berarti Bapak Ibu harus jadi petani yang sawahnya minimal 5 wasak. Artinya adalah untuk berzakat itu ada proses, by proses. Mangga hoyong di ternak heula. Yang zakat nari, yang zakat harta karun, agung gula ngagali, temunan dan sebagainya. Ada proses. Karena orang sukses suka proses, gitu katanya Pak. Baik, back to ayat. Wa'ataina, berarti Luqman itu diberikan hikmah, ilmu yang sangat dalam oleh Allah by proses. Berarti Luqman itu seseorang yang bukan nabi, yang bukan siapa-siapa, tapi semangat mencari ilmunya itu loh yang keren.
Maka di Luqman ada hikmah yang harus kita belajar. Di antaranya adalah anishkurillah, harus bersyukur kepada Allah. Wa ma yashkur fa innama yashkuru li nafsihi. Inilah yang saya maksud the law of attraction, hukum daya tarik. Bu, pernah dengar Bu ini? Hukum daya tarik. Bahwa apa yang kita ucapkan itu akan menarik sesuatu yang senilai dengan ucapan kita. Ucapannya santun, ucapannya beradab, yang datang adalah kebaikan. Ucapannya tersopan, goreng patut, ngahina batur, garihal, yang datang adalah kejelekan. Apa yang kita lakukan akan menarik sesuatu yang senilai dengan yang kita lakukan. Bu ya, namanya sunnatullah. Orang bilangnya the law of attraction, hukum tarik menarik. Dina Quran Bapak Ibu ya. Artinya kalau kita bersyukur itu bukan untuk siapa-siapa, tapi untuk kita. Lanjut. Baik, ini hanya mengenalkan saja. Saya kira Bapak Ibu sudah ada yang lebih tahu tentang ini ya. Dalam kitab Imam Al-Jurjani, Asyukru lugatan al-syukur. Syukur teh nemrak, terlihat, nampak. Kemudian dalam kitab Al-Raghib Al-Asfahani, asyukru tasawwurun ni'mah wa idharuha, menggambarkan kenikmatan Allah dan menampakkannya. Punten Bapak Ibu sanes sim goreng namanya Imam Ahmad contoh. Kalau ada orang yang Allah berikan nikmat harta, hartanya banyak, maka penampilannya tekeng CLDH. Namun CLDH itu pakai kaos oblong, sudah leel atau lepek, lancingana training notos sarana week belel, sendahana sendal kade. Allah ngasih nikmat harta, secara bahasa syukur teh idharuha, ningali. Mun bapak ibu gaduh harta, tas acukna ginding sae branded Bu, branded sekarang lu kamas branded 2 juta tiungna ngumpul coba kita teruskeun. Gamis teh sabaraha gamisna? 5 juta 10 juta branded, sombong teu. Sombong teu Pak? Itu sedang menampakkan nikmat Allah dan sombongan di sini. La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibrin. Tidak akan masuk surga orang yang di hatinya ada kesombongan meskipun sebesar dzarrah. Sahabat ngacung Rasulullah, kumaha tuh abdinya ieu? Sendal sae abdi mah, lancingan sae, acuk sae, gaduh kendaraan anu sae, bumi ge sae, nah abdi kalebet sombong teu. Kata Rasulullah, innallaha jamilun yuhibbul jamal. Semuanya Allah itu maha indah dan mencintai keindahan. Al-kibru batarul haq wa ghamtun. Sombong itu menolak nasihat, menolak yang hak, menolak kebaikan, ternampi alim nampi ilmu, itu sombong. Wa ghamtun nas, dan merendahkan orang lain, ngahina batu.
Ibu ya, Umar pernah menyampaikan dalam hadis mauquf, la yata'allamul ilma mustahil wala mustakbir. Tidak akan mau belajar, alim diajar, hiji mustahil pemalu, dua mustakbir sombong, wajib nawasu isin abina, isin kusaha, isin ibu anu nu isinan mau diajar, makanya nu kadua mustakbir, orang yang sombong. Awas yuk, ustaz anu mah nolak buya. Itu orang yang tak mau belajar. Itu Bapak Ibu. Jadi gak apa-apa. Bapak sekarang punya harta cukup, tampakkan Pak nikmat itu dengan pakaian yang indah. Oh ya, kalau Bapak Ibu beli pakaian yang bagus, itu adalah bentuk infak terbaik untuk diri sendiri. Kan aya batur anu koret ka diri komo pasaraman wae tuh lapar aya perlu nasi moal kieu we bisi naon bisi mahal teuing meser we lapar mah beli. Itu infak terbaik untuk siapa? Diri sendiri. Dan kata Rasul, a'dhamuhuma ajran allati anfaqtahu al ahlika. Infak yang paling besar pahalanya itu infak untuk keluarga, termasuk untuk diri sendiri. Ya Pak ya, tampakkan silakan Pak. Yang enggak boleh itu pura-pura kaya. Nukumah pura-pura kaya. Pak artos tegablek gitu. Ari hidup. Eta pura-pura kaya. Tegablek artos na ulah maksakeun meser mobil. Namanya keun urang mah mobilna guntas gentos. Ayeuna bodas jeung bir jeung hejo, engke bodas jeung beureum, mobilna seueur. Naon? Naik angkot gitu. Keun we kitu banyak. Tah engke meser mah upami tos gaduh. Nu kadua upami tos janten kaperyogian. Lamun teu acan janten kebutuhan, jangan dulu memaksakan beli. Karena itu nanti masuknya ke gaya hidup. Bayang hari ini biaya gaya hidup lebih mahal ketimbang kebutuhan hidup. Tahan Pak Buya, tahan. Langsung next. Ini Bapak Ibu dalam tafsir As-Sa'di. Wa haqiqatu syukri huwa al-i'tiraf bi jami'i ni'amillah. Hakikat syukur itu adalah al-i'tiraf. Mengakui seluruh nikmat Allah Subhanahu wa taala. Jangan seperti Qarun teu ngaku nikmat isaha. Ya. Qarun teh Pak simbol konglomerasi. Saking beunghana Qarun, kunci gudangna wae digotong. Berarti usina. Dan ini adalah simbol yang nanti menjadi segitiga penguasa dunia bersama Fir'aun dan bersama Haman. Fir'aun, Qarun, Haman. Itu segitiga. Kenapa Fir'aun jadi balaga? Kenapa Fir'aun gumasep? Faqala ana rabbukumul a'la. Leuwih balaga tibatan Hitler Fir'aun. Ngaku naon? Ngaku sebagai Tuhan, Pak. Pertanyaannya kenapa berani? Padahal
Kalau katanya kepukul Ustaz Sidik Alwairaham kantos ka Mesir lebat ka piramidnya Pak, anjeunna teras ngajengkalan jasadna Firaun 8 jengkal Pak. Cik dia pun anu pangjangkungna jengkal saha cobi sabaraha senti Pak jengkal Bapak? 20 ya Paknya? 20 gram lampu. Fir'aun 8 jengkal berapa senti tinggi Fir'aun? 1,6 meter. Pendek jangkung. Pendek. Tapi nah buat wanian Pak. Faqala ana rabbukum la'ala. Pendek yuk kaula. Pangeran anjur. Aku Tuhanmu yang maha tinggi. Nah buat wanian. Kenapa dia berani? Orang berani karena dua Pak. Pertama, karena dirinya punya kapasitas. Gaduh, kawani, kumargi, jago gelut. Pokoknya, atau dia nggak punya kapasitas, pecek rek. Gelut jadi takis, gituan. Nah berani karena ada backing di belakang. Ada backing. Nah Fir'aun dia berani. Ada backing siapa? Haman dan pengusaha dan teknokrat, pengusaha dan politisi. Rumusnya gitu Pak. Kata para pakar sejarah, kalau kita ingin menguasai sebuah daerah, kedah aya pengusaha, kedah aya politisi, kedah aya penguasa. Berarti Bapak kedah aya nu siap jadi RT. Amin menguasai RT. Bapak kedah siap aya menjadi RW. Gabung jeung saha? Jeung pengusaha. Amin menguasai RW. Kedah aya nu siap jadi nori teras pelubur, lurah, camat dan sebagainya. Tapi ingat itu segitiga harus disiapkan. Gitunya Pak. Ini korun nggak mengakui. Iya mah hada min ilmin. Ini iya mah ilmu kaulah beunghar ku Allah gitu. Maka orang bersyukur al-i'tiraf pertama adalah mengakui urang mah teh ayeuna naon Pak. Ketika banyak pesaing dikeji jongkok banyak, dagang sendal seberiji jongkokna, dagang buah-buahan ngajajan jongkokna, ngajualan batik, jualan koko, hacuk ngajajar jongkokna. Tapi nah, Bapak seueur ngeser, Bapak ibu jago jualanna, jago marketingna, sanes. Allah anu nganterkeun pelanggan pembeli datang ke jongkok Bapak. Pertanyaannya bagaimana caranya agar pelanggan Allah datangkan pada kita malam emutan? Apa tugas kita adalah dekati Allah. Kalau Bapak Ibu di DPR, di Pemkot, di pusat misalnya ada orang dekat pisan, gampil ke. Ketika Allah dengan kita sangat dekat, gampil cek Allah Pak, gampil cek Allah, datangkeun 1000 pembeli, gampil Allah gitu. Suburkeun kebonna, suburkeun sawahna, gampil cek Allah. Maju ke usaha gampilna terus cakep cerang Allah kurang lamun tebi akhirnya Pak tetap kita. Kedua wasana'u Allah biha. Akibat dari mengakui nikmat itu muncul ucapan as-sana alhamdulillah. Yang ketiga adalah wal isti'anah biha ala ta'atil mun'im. Kita minta tolong kepada Allah untuk semakin taat kepada yang memberi
nikmat, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3, inilah makna syukur yang sebenarnya menurut Imam As-Sa'di. Ini Pak yang mungkin juga harus kita pahami. Ayat ini adalah ayat tentang Nabi Sulaiman alaihissalam yang mempunyai pasukan jin yang maluna lahu ma yasha'u min maharibi wa tamathili wa jifanin kal jawad wa qudurin rasiyati. Pak, Bu, jin Nabi Sulaiman itu bisa bekerja membuat istana-istana, gedung-gedung yang sangat megah, piring-piring, alat dapur yang begitu besar sehingga tidak bisa dipindah-pindah karena saking besarnya. Kata Allah, wa i'malu ala Dawud syukran. Wa amalu ala Dawud syukran. Bekerjalah wahai keluarga Daud syukran, sebagai bentuk syukur oleh Allah. Bapak Ibu, ayat ini dinarasikan bahwa bekerja itu adalah tanda syukur. Berarti anu nganggur bersyukur kan. Lawan kurang mau syukur ulah nganggur kedah jangan minimal baik. Nah, pas klop gawe teh heuy, berarti heuy teh minimal sare gawe teh sare, berarti sare teh ada aktivitas, Pak, aktivitas. Kalau orang beraktivitas terutama untuk kehidupan keluarga, syukran itu adalah tanda syukur. Maka semakin semangat bekerja, semakin semangat dagang, semakin semangat berusaha membangun bisnis, kita semakin bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Pak, ayo semangat bekerja, Pak. Kalau bisa, Pak, berusaha, dorong anak kita berusaha. Kenapa? Lihat ayatnya. Ini hadis dulu Pak ya. Lihat. Ini hadis keutamaan Nabi Daud. Ya. Sholat yang terbaik itu, saum yang paling Allah cinta itu adalah saum Nabi Daud. Sholat yang paling Allah cintai adalah sholat Nabi Daud. Nukumaha itu sholat teh kana yana mustadair. Kulona teh tengah wengi Nabi Daud mah. Teras tos ulang buga irah buga nate bu wayakumu sulusahu saperti wengi kamu naon kamu sholat wayanamu sulusahu tos tahajud tos sholat teras ulang deui wakana yasumu yauman itu yauman saum pelit-pelitan mung ieu tong diasumsikeun jika sholat Nabi Muhammad ciga ayeuna aya perbentenan cara sholat Nabi Daud sareng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Intina mah meski getol sholat tiap anu aya kaitan sanu tadi, nah, Bapak Ibu. Ieu Nabi Daud adalah nabi yang mandiri, Pak. Karena yakulu min amali yadihi. Nabi Daud itu nabi yang mandiri. Dia makan bukan diberi, dia makan bukan minta-minta, tapi dia hasil usaha. Pertanyaannya, apa usahanya? Ini Pak ada, ini mah ayat Quran Bapak Ibu. Wa 'allamnahu son'ata labusin lakum lituhsinakum min ba'sikum fahal antum syakirun.
Dan kami ajarkan kepada Daud son'ata labusin, manufaktur pakaian besi. Nabi Daud bisa produksi pakaian besi untuk kalian agar melindungi kalian dari musuh-musuh kalian. Maka hendaklah kalian Jadi Pak Bu, Daud itu nabi yang punya keahlian membuat pakaian besi yang lebih hebat daripada pakaian besi yang ada saat itu. Menurut sebagian syarah, banyak penjelasan tentang hadis, ini adalah satu di antara keahlian Nabi Daud yang nanti menjadi konversi nafkah keluarga. Secara umum, Bapak Ibu, secara umum Nabi itu ada 3 profesi. Hampir tiap Nabi Allah berkali profesi. Yang pertama adalah profesinya pertanian atau agraris atau ziraah. Nabi siapa? Nabi Adam alaihissalam. Beliau seorang agraris. Yang kedua adalah industri atau manufaktur. Siapa Bu? Nabi Daud, Nabi Idris, Nabi Soleh, ya. Nabi sebenarnya Ibu, Nabi Sulaiman ya, properti. Nabi Ibu keren punya nukatilu perdagangan atau trading, termasuk Nabi Muhammad itu adalah trader. Ini menurut Syekh Nawawi Al-Bantani dalam kitab Kasyifatus Sajjah, mengutip perkataan Ahmad As-Suhaimi. Para nabi Allah berkali dengan 3 profesi. Ini adalah kekuatan perekonomian umat, Ibu. Ada waktu, Ustaz? Masih ada waktu. Tabung sabar lagu abi simpulin rengesan aja. Tabung 5. Sepakatilah jagonya sebaros teu eleke sekeng. Mangga tabung 5. Atau nanti langkung. Kirang. Soalnya ini sekadar pembahasan anu kedah disebutkeun. Ibu punten. Kenapa umat Islam ekonominya di bawah dan belum bangkit? Menurut para pakar, itu karena umat Islam tidak menguasai 2 ini, industri dan trading. Kalau umat Islam ingin ekonominya bangkit, harus punya 2 cara. Pertama, product power. Kedua, buying power. Product power di sini, Pak Bu, contoh di WC sabun, sampo, pasta gigi, sikat dan lain-lain, itu siapa pabrik yang memproduksi? Di kamar, spray, bantal, spring bed, lemari, cat, semen, siapa yang produksi? Di dapur, piring seng, piring beling, nanti Pak, seeng, langsung, katel, teflon, siapa yang produksi? Di ruang tamu, sofa dan sebagainya, siapa yang produksi? Bahan-bahannya kebanyakan non-muslim. Maka tak heran, Bapak Ibu, tak heran di kampus-kampus ternama di Indonesia, kebanyakan yang masuk
jurusan pengolahan bahan alam, bahan pangan, bahan galian dan sebagainya siapa? Kebanyakan bukan anak-anak kita. Kebanyakan anak-anak orang Nasrani, dan itu matanya sipit-sipit. Pertanyaannya kenapa? Karena mereka ingin melanjutkan habit orang tuanya. Nggak apa-apa ya, nanti di sensor saja. Yang punya Indofood siapa? Indofood dari semua kebutuhan makan hampir merajai. Benar nggak Bu? Itu semuanya produk-produk yang diproduksi oleh mereka. Umat Islam bagaimana? Meser. Maka hari ini narasikan kepada anak-anak kita, sok sirkuring kamari ayam orang kali di Kujang, katampi di Turki, jurusan naon? Ternyata jurusan naon? Perdagangan, betul Pak. Jurusan ekonomi Pak. Bagus, sok lanjutkan. Saya support. Kenapa? Ulah jadi Ustadz KB gitu. Santri harus ada anak kita yang nanti duduk di sektor produksi. Ada malah Samara, pecin buatan orang Persis. Nanti Pak, uyah, nanti ibunya bulu masak orang Persis. Ah itu Pak, ketika umat sudah mulai terlihat banyak yang menguasai sektor produksi, itu ciri pertama ekonomi akan mulai bangkit. Orang Cijedug, Santo orang Cipedes, nanti Pak, kebutuhan jamban ke orang-orang Jamia. Lamun tos siap produksina, nuka dua buying power, belanjaan kurang gitu. Banyak belanjaan kurang. Beas belanjaan ke umat Islam gitu Pak. Belanjaan. Lamun tos aya produk power, buying power, itu ciri ekonomi umat sedang merangkak naik bahkan bangkit. Dan itu diteladankan oleh kisah-kisah para nabi dengan 3 hal ini. Coba nanti, Bu ya, anak kita support. Kalau udah pada tos senior dalam turun korot bisa gitu. Kedua, anak itu urang saware bagian produksi, saware ekonomi, saware bagian ustadz ulama, nggak apa-apa. Nanti diikat dalam satu ikatan bernama Islam atau lebih spesifik bernama Jamiah. Keren Pak kalau spesifik. Maka hari ini kalau sudah ada produk-produk umat Islam belanjai oleh kita agar uang itu beredarnya di kantong-kantong umat Islam. Uang tidak beredar di kantong orang-orang Nasrani. Kaila yakuna dulatan bainal aghniya minkum. Al-Hasyr ayat 7. Agar harta tidak beredar hanya di antara orang-orang kaya. Umat Islam harus mengedarkan dananya, uangnya. Begitu Pak. Biosnya pas beres Pak. 5. Iya hadisna Pak, mau panjang, mau ibadah musim kuring. Tuh, tinggal dikit ya, banyak panjang ya hadisna. Nah, Nabi Adam harosan petani, teras Nabi Nuh abdan najaron mebel, pengrajin kayu, najaron. Teras Nabi Idris abdan khoyaton, clothing, konveksi, saha konveksi di dia. Nah, eta teh jurusan Nabi Idris. Khoyaton. Itu Nabi
itu khayatan, konveksi beliau itu. Clothing, tukang jahit. Kemudian juga Nabi Daud, apa? Zarodan dan sebagainya. Seueur Pak dia beli panjang beli ngapas. Atos cekap tapi nama ieu mah hal-hal yang mungkin sudah dimampu. Kenapa kita harus bersyukur? Strong way-nya kunaon urang pada bersyukur. Kahiji ieu nya syukur menghalangi azab Allah dunia dan akhirat. Azab bukan hanya dimaknai azab nyiksa, usaha rugi, bangkrut, jongkok kaluan, itu maknai sebagai azab. Agar kita tidak terkena azab tersebut, syukur ke Allah. Ma yaf'alullahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum. Allah tidak akan mengazab kalian kalau kalian beriman dan bersyukur. Yang kedua, ini yang sama-sama paham bahwa nikmat akan bertambah. La in syakartum la azidannakum. Ini apa? Yang terakhir ini dari Sayyidah Hawa. Asyukru qaidul mawjud wa saydul mafqud. Syukur itu akan mengikat yang ada, anu aya entong ical, anu aya tong kahuluan, anu aya tong leungit, tong kamalingan diikat. Wa saydul mafqud, dan akan memburu yang belum ada. No aya diikat, diselamatkan, jangan aya ditarik. Itu adalah efek dari syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Cekap penyentan sembeli mugia manfaat abdi karena pilih sekelangkatan. Dan narasinya adalah sekali lagi kita bersyukur bukan hanya dengan lisan saja. Kita bersyukur dengan mengoptimalkan nikmat Allah untuk dunia dan akhirat. Ketika hari ini kita punya kapasitas, maksimalkan, perdalam, jadilah ekspor di sana, dan eksportasi kita jadikan wasilah untuk berjuang fi sabilillah. Berjuang dengan masing-masing kemampuan yang dimiliki. Demikian, terima kasih. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.